Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala, wa la hawla wa la quwwata illa billahi, amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kesehatan kepada kita sehingga Ramadan pada hari ini sudah masuk hari yang ke-10. Mudah-mudahan amal ibadah yang lalu dan yang akan datang diridhai oleh Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, bulan Ramadan ini penuh dengan nikmat, penuh dengan ampunan. Bahkan disebut Ramadan karena Ramadaya Ramadu ada membakar terik yang sangat panas sehingga dosa-dosa kita semuanya terbakar habis. Mudah-mudahan kita mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, bulan Ramadan ini, Ramadan satu-satunya bulan yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Bulan yang lain tidak ada, sehingga bulan Ramadan disebut dengan Sayyidus Suhur, tuannya bulan, rajanya bulan, penghulunya bulan. Itu bulan Ramadan. Kenapa? Yang pertama, di bulan Ramadan ini diturunkan Al-Quran. Dan Al-Quran ini fungsinya hudan, petunjuk, pembimbing. Kalau kita merujuk kepada Al-Quran dalam hidup ini, insya Allah aman, tidak akan tersesat. Yang terkait dengan Al-Quran itu akan diberikan kemuliaan oleh Allah. Nabi Muhammad disebut Sayyidul Anbiya, penghulu daripada para nabi, karena Nabi Muhammad menerima wahyu Al-Quran. Umat Nabi Muhammad disebut khairul ummah, umat terbaik, karena hidupnya dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar berpedoman kepada Al-Quran. Sehingga orang yang belajar Al-Quran, mengajar Al-Quran, oleh Rasulullah disebut orang yang paling baik. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Yang terbaik di antara kalian orang yang senang belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran. Itu orang yang terbaik. Paling tidak kalau tidak mau mengajar, tidak mau belajar, menyediakan fasilitas untuk orang yang mau belajar Al-Quran. Kayak keluarkan duitnya. Kesempatan Ramadan ini banyak-banyaklah bersedekah, karena sedekah yang paling hebat, kata Rasulullah, sedekah yang dikeluarkan di bulan Ramadan. Al-Hiya, bulan-bulan ini banyak butuh duit. Masjidnya, pakemnya, jangan ragu-ragu keluarkan duitnya. Jangan pura-pura tidak punya.
Nanti kalau pura-pura tidak punya, jangan-jangan nanti jadi doa nggak punya beneran. Banyak sedekah, insya Allah disuburkan rizkinya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Paling tidak nyumbang tidak bisa, masih ada untuk mereka kemudian mendoakan orang yang bekerja untuk Al-Quran, orang yang bekerja untuk sarana ibadah, untuk masjid. Mudah-mudahan mereka diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang pertama kenapa Ramadan disebut dengan Sayyidul Ayyam, As-Sayyidus Syuhur, tuannya bulan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa disebut Sayyidus Syuhur? Karena di bulan Ramadan ada malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Sama dengan ibadah kurang lebih 83 tahun. Allahu Akbar. Jadi bagaimana mau mengejar pahala 83 tahun? Ya jemput Lailatul Qadar. Menurut sebagian ulama, kapan? Setelah tanggal 20 dalam hitungan gaji 21, 23, 25, 27, 29. Tetapi jangan hanya ngintip-ngintip bulan gaji, terus bulan genap gak mau tarawih, gak mau tadarusan, itu gak akan dapat Lailatul Qadar. Yang pasti kalau betul-betul ingin mendapatkan Lailatul Qadar, tunggu dari tanggal pertama. Terus kita rajin ibadah, rajin beramal sampai akhir Ramadan. Pasti satu dari bulan Ramadan itu akan mendapatkan Lailatul Qadar. Dan ingat, Lailatul Qadar mempunyai nilai yang luar biasa. Ayat pertama apa yang Allah katakan? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Dikaitkan dengan Al-Quran, makanya nilainya luar biasa. Allahu Akbar. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa bulan Ramadan disebut Sayyidus Syuhur, tuannya bulan? Karena pada bulan Ramadan ini pahala kebaikan dilipat gandakan oleh Allah. Nah, di sini pahala kebaikan dilipat gandakan. Sehingga Rasulullah katakan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna satu kulluha Ramadan." Andai kata umatku itu mengetahui nilai-nilai yang agung, yang sangat tinggi di dalam bulan Ramadan, tentu umatku akan berharap semua bulan dalam setahun menjadi Ramadan. Begitu tingginya. Kenapa? Kata Rasulullah, li'annal hasanata fi mujtami'atun. Semua kebaikan-kebaikan numpuk ada di bulan Ramadan. Wa ta'atu maqbulatun, ketaatan-ketaatan, melaksanakan perintah, taat meninggalkan larangan. Bulan Ramadan diterima oleh Allah. Diterima oleh Allah, enggak usah ragu. Sedekahnya diterima, infaknya diterima. Wadzunubu maghfuratun. Bulan Ramadan dosa-dosanya diampuni Allah. Wad'awatu mustajabatun, doa-doanya diijabah oleh Allah. Wal jannatu mustaqbatun lahum. Surga merindukan mereka.
Mudah-mudahan kita meraihnya. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat, kenapa disebut dengan Sayyidus Suhur, penghulu bulan, dari bulan yang ada sebanyak 12 bulan, penghulunya adalah bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan inilah diturunkan asyam, perintah puasa. Nah, siam itu puasa, mengendalikan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Di siang hari sejak terbit fajar, bukan terbit matahari, sejak terbit fajar masuk waktu subuh sehingga terbenam matahari masuknya waktu maghrib. Jangan mulai terbit matahari, salah. Terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Kita mengendalikan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Tetapi justru ketika Abu Umamah mendatangi Rasulullah, lalu dia katakan, murni bi amalin yudkhilunil jannah, ya Rasul, tolong perintahkan aku dengan satu amalan yang dapat memasukkan aku ke dalam surga. Apa kata Rasulullah? Alaika bisawm, hendaknya kalian saum. Saum beda dengan siam. Kalau siam sekedar tidak makan, tidak melakukan yang membatalkan puasa. Tetapi justru saum yang pertama dijawab oleh Rasulullah itu mengendalikan diri semua yang tidak boleh dilakukan. Mengendalikan diri dari marah. La taghdab waradda miraran, la taghdab, jangan marah kata Rasulullah. Jangan marah, diulang-ulang, jangan marah. Rugi. Tidak enak tidur, lapar terus, haus terus, itu bawaan orang marah, makanya dilarang oleh Rasulullah. Nah, baru datang kedua kalinya, tunjukkan ya Rasul, perintahkan kepadaku satu amalan yang dapat memasukkan aku ke dalam surga. Alaika bisyam, kamu puasa dalam pengertian tidak makan itu. Tapi dalam kehidupan, kalau ingin mempertahankan nilai yang luar biasa, dalam bulan Ramadan setan dibelenggu. Belenggunya apa? Talinya apa? Pintu surga dibuka, kuncinya apa? Pintu neraka ditutup, penutupnya apa? Banyak ulama. Jadi pintu surga itu dibuka dengan ketaatan, menjalankan perintah-perintah Allah, dibuka pintu surga. Kalau diam saja di bulan Ramadan, enggak dibuka itu pintu. Pintu neraka ditutup dengan meninggalkan maksiat-maksiat. Itu ketutup pintu neraka. Lalu setan itu dibelenggu dengan apa? Dibelenggu dengan ketaatan kita. Menurut sebagian ulama, yang dibelenggu itu setan kepala, rajanya setan dibelenggu. Nah, yang kecil-kecil gak dibelenggu, dia tetap bergerilya. Makanya jangan heran masih ada orang yang tidak bisa mempertahankan nilai puasa. Puasanya sah, tapi nilainya kosong. Rahmatnya tidak ada, ampunannya tidak ada, terkikis habis karena saumnya tidak ada. Salah satu di antaranya
rubba shaimin hazzuhu min siyamihi al-ju'u wal atas. Banyak orang yang berpuasa, dia meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa, tapi bagian atau hasil dari puasanya tidak ada lain, hanya lapar saja, haus saja. Rahmat enggak dapat, ampunan enggak dapat, pahala enggak dapat. Wa rubba qaimin hazzuhu min qiyami asharu. Banyak orang yang qiyamul lail, salat tahajud 12 rakaat, salat tarawih, hazzuhu min qiyami asharu. Perolehannya hanya begadang saja, malam hari enggak tidur, paginya ngantuk. Itu saja, pahala kosong. Kenapa? Saumnya tidak ada, yang ada hanya syam. Hati-hati. Contoh yang Rasulullah katakan, qala zur, perkataan bohong. Jadi di bulan Ramadan, malam yada qala zur, falaisa lillahi hajatun fi ayyad'a ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak hanya membutuhkan kalian itu tidak makan, tidak minum, bukan. Tapi justru Ramadan ini tinggalkan perkataan bohong, tinggalkan perbuatan bohong, sehingga nilai Ramadan yang begitu tinggi dapat kita raih. Sehingga Rasulullah katakan, iyyakum bil kadhibi fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar. Hati-hati, takuti kebohongan, karena kebohongan akan menggiring kepada kemaksiatan, dan kemaksiatan akan menggiring kita ke dalam neraka, waliyadzubillah. Jadi berharap dapat pahala yang luar biasa, ternyata Ramadan bohong, sirna. Bahkan yang lebih tegas lagi, semua kebaikan, bukan hanya puasanya, bulan Ramadan hilang. Apa? Iyyakum wal hasada, fa innal hasada ta'kulul hasanat kama ta'kulun nar hataba. Hati-hati dengan sikap iri, hasad, karena iri, dengki, hasad itu akan menghilangkan semua kebaikan-kebaikan. Di Ramadannya hilang, yang sudah sebelum Ramadan kita kerjakan hilang. Sebagaimana api memakan kayu bakar. Lalu hasad itu apa? Oh, orang yang hatinya tidak senang kalau orang lain mendapatkan kenikmatan, dongkol saja. Lebih jauh, bukan hanya dongkol, dia ada action, bergerak agar nikmatnya hilang. Itu hasad namanya. Kalau hasad yang dimaksud oleh hadis terhadap orang yang senang sedekah, terhadap orang yang senang qiyamul lail, baca Al-Quran, itu bukan hasad, tapi meniru perbuatan baik agar dia menjadi orang yang baik. Seperti yang kita lihat, kok si A sedekahnya ke masjid luar biasa, alhamdulillah. Kemarin 30 juta. Itu hamba-hamba Allah. Lalu siapa yang sedekah 30 juta itu yang diumumkan kemarin? Hamba-hamba Allah, ada yang 15 juta, ada yang 2 juta. Aku iri, kepengin meniru dia, sehingga masjid tidak lagi divisit. Keluarkan duitnya. Itu bukan dengki, tapi meniru orang lain yang berbuat baik. Yang seperti itulah yang akan utuh. Ya seperti itulah usaha menjaga
nilai Ramadan. Tidak ada iri hati, tidak ada kebohongan, tidak ada permusuhan, tetapi yang ada kedamaian. Perjuangan untuk meniru perbuatan-perbuatan orang soleh, lalu membuang ketika melihat perbuatan-perbuatan orang yang senang berbuat dosa dan maksiat. Mudah-mudahan kita dapat menjaga nilai-nilai yang kita peroleh selama bulan Ramadan, sehingga nanti kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggal nanti dalam badan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah ya Rabbana, ampuni dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami, ampuni dosa guru-guru kami, ampuni dosa seluruh keluarga kami, ampuni dosa sahabat dan kerabat kami, ampuni dosa kaum muslimin dan muslimat, karena Engkau Maha Pengampun ya Rabb. Ya Allah ya Rabbana, jadikanlah kami menjadi hamba yang berakhlakul karimah, menjadi hamba yang senantiasa berpedoman kepada Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbil alamin. Wa sallallahu ala khairil khalqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.